Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ayo ikhwah, kajian tafsir pagi ini adalah surat ke-7, suratul A'raf ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj innaka minas saghirin. Qala, Allah berfirman, fahbit minha, maka turunlah, minha darinya, maksudnya dari surga, karena ha itu kan kata ganti ya, kata gantinya, maka turunlah darinya, maksudnya dari surga. Fama yakunu, maka tidak seyogyanya, tidak layak laka bagimu, an tatakabbara, bahwa kamu takabur, kamu menyombongkan diri, fiha, di dalamnya, di dalam surga maksudnya. Fakhruj, maka keluarlah, innaka, sesungguhnya engkau, minas saghirin, dari yang rendah. Saghir itu kecil, dari yang rendah. Jadi Allah berfirman setelah melihat kenyataan iblis disuruh sujud tidak mau kepada Adam, keluarlah, turunlah. Nah, turun ini pengertian kita itu dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, turun ya. Kalau dari bawah ke atas namanya nanjak. Apa maksudnya begitu? Apa maksudnya anjlok? Turun, bagaimana? Nah, inilah yang menjadi bahan penafsiran ya. Yang kedua, kata keluar. Keluar itu kan berarti dari satu ruang ke ruang lain. Ya, keluarlah, gitu kan? Kalau di tempat terbuka mah pergi sana pergi kan, bukan keluar. Kalau keluar biasanya dari ruangan, sana keluar. Kalau kita sama-sama di tempat terbuka, menginginkan teman kita nggak usah deket-deket, pergi sana, kan gitu, nggak mungkin keluar kan. Berarti ini dalam sebuah ruangan. Nah, ini yang menjadi teka-teki sampai sekarang, sehingga menimbulkan multi tafsir. Ibnu Katsir, bagaimana pandangan ulama tafsir? Allah berfirman ditujukan kepada iblis. Kata di sini bi amrin qadariyin kauniyin, yang merupakan takdir. Jadi Allah memberikan takdir. Sebab kalau Allah tidak memberikan takdir, kesannya kok cuma satu yang dilanggar, hukumannya sedemikian berat gitu kan. Cuma gara-gara nggak mau sujud doang, ya kan? Kok dihukumnya menjalar sampai keturunannya gitu. Dah kamu masuk neraka gitu kan. Oh segitunya gitu.
Padahal kalau dilihat dari kesalahan iblis ini, itu tidak separah kita. Tidak separah anak manusia. Berapa jumlah yang sudah dilanggar? Ini kan cuma satu doang. Mari kita lanjutkan. Fahbit minha ay bisababi isyanika li amri, karena kedurhakaanmu terhadap perintahku dan kamu keluar dari ketaatanku, maka tidak layak kamu berbuat takabur, menyombongkan diri di sini. Qala katsir minal mufassirin ad-dhamir aidun ila jannah. Kata kebanyakan ahli tafsir, ya, yang ada dalam fiha minha itu kembali kepada surga. Maka tidak layak kamu menyombongkan diri di dalam surga. Wa yahtamil ayakuna aidan ila manzila allati huwa fiha fil malakutil a'la. Boleh jadi tidak harus kembali kepada surga, tapi kepada manzilah, suatu posisi yang kita tidak tahu persis di malakutul a'la, di dunia sana, di alam sana. Sebab kalau ini artinya ruangan, berarti anjlok, turun. Gimana cara turunnya? Karena ini kan perintah. Turun sana. Gitu. Bukan diturunkan. Kalau diturunkan sih seperti Isra-nya. Nabi Muhammad Isra itu bukan tenaga dari Nabi, diisrokan kan. Subhanalladzi asra bi abdihi. Dialah yang telah mengisrokan hambanya. Bukan Nabi yang isro kan. Ya, artinya bukan tenaga dari Nabi, tapi Allah. Ya, Allah isrokan Nabi Muhammad dari Masjidil Aqsa, Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Perjalanan yang sangat-sangat jauh dan tidak mungkin bisa ditempuh oleh manusia biasa. Itu tenaga Allah. Kalau ini kan ya langsung kepada iblis, turunlah. Nanti ada di ayat yang lain fahbitu. Nah, juga kepada Nabi Adam. Ya gara-gara nanti melanggar, Nabi Adam juga disuruh turun. Tapi nanti kata turun itu tidak selalu artinya dari tempat tinggi ke tempat yang rendah. Tapi dari satu suasana ke suasana lain. Ihbitu minha misran, saat Bani Israel minta kepada Nabi Musa menu yang macam-macam, ya. Ya Musa, basolihah itu ada yang fakhruj minha min basolihah itu, tolong dikeluarkan dari timunnya, bawang merahnya, bawang putihnya gitu. Mereka sudah lama tidak menikmati itu. Jadi mereka di tengah hutan itu minta, ayo kita jangan di sini teruslah, bosan gitu. Maka Allah berseru, ihbitu minha, ya, misran, kamu turunlah ke kota. Kan dari hutan ke kota itu kan nggak selalu dari anjlok gitu kan, ya, bisa datar, bisa jadi begitu kata ahli tafsir itu. Di sini pokoknya di seputar ini ya namanya perjanjian primordial yang sulit ditafsirkan oleh akal. Fakhruj fa innaka minas salghirin, maka keluarlah sesungguhnya engkau minas salghirin. Di sini Allah tidak mengatakan fakhruj min innaka salghirun, tidak begitu. Jadi Allah tidak mengatakan keluarlah sesungguhnya engkau hina. Ya, tapi Allah mengatakan keluarlah sesungguhnya engkau termasuk yang hina. Nah, berarti bukan dia sendirian. Ya, min di sini adalah bagian. Keluarlah sesungguhnya engkau dari mereka-mereka yang hina. Nah, berarti masih ada nanti teman-temannya. Ya, jadi Allah tidak mengatakan sesungguhnya engkau hina. Qala Syangkiti.
Syangkiti, Imam Syangkiti mengatakan bayyana ta'ala fi hadhil ayati karimah annahu amala iblis al-la'in binaqiti qasi bihaitsu kana qasu ta'adzum wa takabbur fa akhrajahu Allah saghiran hakiran dzalilan. Kata Imam Syangkiti, gara-gara iblis ya tidak taat pada Allah Subhanahu wa taala ya, karena niatnya berbeda, motivasinya berbeda. Jadi dia nggak nurutnya itu karena merasa dirinya besar, sombong, ya, cemburu. Nah, ya dari kecemburuan ini. Masa yang junior pangkatnya lebih tinggi, saya harus tunduk pada yang muda-muda. Nah, ini kan bisa juga menjangkiti kita ya. Bisa juga menjangkiti kita. Ketika kita melihat anak kita kok lebih mapan daripada kita, anak kita posisinya lebih tinggi daripada kita. Kadang-kadang orang tua cemburu. Oh begitu. Ya, tapi biasanya orang tua mah ikhlas. Kalau melihat anaknya lebih tinggi, lebih maju daripada dirinya. Itulah orang tua ya. Beda dengan sesama orang tua, sesama teman, biasanya terjadinya gesekan itu karena levelnya sama. Kalau levelnya nggak sama ya nggak perlu dicemburuin. Lanjutan. Wa dzalika fi qouli ta'ala innaka minas saghir was-sighar asyaddu dzil. Yang namanya saghir itu yang paling rendah, paling hina. Ya, nanti di ayat 18, ayat setelah ini 18, ukhruj minha mad'uman madhura. Keluarlah kamu dari sana dalam keadaan tercela dan terusir. Wa nahwi dzalika minal ayat wa yufahu minal ayat anal mutakabbir la yanalu ma arada min azama wa rifa. Dari ayat ini kita bisa belajar orang sombong kurang keberuntungannya. Ya, orang sombong itu kurang keberuntungannya. Makanya saya sering mengimbau ke semua orang yang berbeda. Kalau melihat orang berbeda itu jangan sombong. Sikap sopan itulah ya, sikap santun, sikap etis yang membuat orang lain terpesona. Bukan malah sombong. Ya, contohnya kamu ngaji di mana? Di sini. Ah, kamu ngaji apa itu? Yang suka begitu. Oh, baguslah. Yuk kita ngaji juga. Nah, gitu harusnya. Kebanyakan tuh begitu itu anunya itu apa? Titik-titik kelemahannya. Ya karena tadi itu ya, setan itu selalu mengintip celah. Celah mana yang dimasuki. Ada aja itu. Orang soleh itu penyakitnya sombong. Terutama melihat bukan temannya. Kalau bukan seguru seilmu itu waduh udah. Nah ini penyakit yang sering ya menjangkiti kita. Wa yuf'amu, jadi ini bisa diambil kesimpulan. Jadi katanya itu pesan dari para ahli tafsir, kita berupaya menghindari 3 dosa asal yang pertama kali terjadi di dunia ini. Pertama, dosa yang dilakukan oleh iblis, yaitu dosa kesombongan. Yang kedua setelah ini, dosa yang dilakukan oleh Nabi Adam, yaitu dosa keserakahan. Yang ketiga, dosa yang dilakukan oleh anak Adam, Habil dan Qabil, ya, yaitu kecemburuan, kedengkian, sampai berujung ke pembunuhan. Nah, 3 dosa asal ini. Ya, jangan sombong, jangan serakah, jangan dengki. Nah, 3. Untuk mengobati ini, Allah mempunyai 3 tips yang Allah tanamkan dalam surat At-Takatsur. Ya. Hatta zurtumul maqabir. Sampai kemudian kamu ziarah, kamu berkunjung ke kuburan. Artinya ingat mati. 1, ingat kematian. Sekaya apapun Anda, sekuasa apapun kita, sekuat apapun kita,
senyaman apapun kita, nanti satu saat kita tidak ada. Ya, benda apapun yang mahal yang kita miliki akan kita tinggalkan. Itu harus dipikirin. Kita tidak abadi. Kita nggak sehat terus, nggak sakit terus. Tapi sih lebih banyak sehatnya daripada sakitnya. Itu yang patut disyukuri. Sehat enak, nggak sehat nggak enak. Tapi lebih banyak enaknya. Ya kan? Menikah juga begitu. Menikmati hidup berumah tangga. Ada enak, nggak ada enak. Tapi lebih banyak enaknya daripada enggaknya. Apa semuanya enak? Nggak enak juga. Nggak semuanya. Apa semuanya nggak enak? Nggak juga. Tapi lebih banyak enaknya. Sebab kalau lebih banyak nggak enaknya, pasti banyak orang cerai. Yang cerai dengan yang tidak cerai kan banyak yang tidak cerai, kan? Ya, motivasinya sih banyak nggak cerai itu. Boleh jadi kalau berpisah ya nggak dapat lagi gitu. Nggak ada yang mau. Ya. Udah makin jelek. Ya, makin miskin. Sudah tidak bertenaga. Ya kan? Sudah menakutkan, kalau dulu imut-imut sekarang amit-amit. Makanya horor-horor itu dilambangkannya tua. Orang tua, atua itu kan. Nah, kalau yang imut-imut mah orang ketawa, setan kok bisa lucu. Itu yang pertama. Yang kedua, kalla saufa ta'lamun. Ya, mengingatkan kita 3 hal ini. Allah mempunyai tips. Yang kedua adalah kalla saufa ta'lamun. Tidak, nanti kamu akan tahu. Ta'lamun ini diambil dari kata ilmu. Ya, jadi tips kedua agar kita terhindar dari 3 penyakit ini, kita harus berilmu, ngaji. Maka berbahagialah mereka yang masih lengkap 5 hal. Nah, karena tujuan agama itu ada 5. Pertama, hifdzuddin. Semangat keberagamaannya masih tinggi. Ya, masih kejar-kejaran sholat berjemaah. Tuh, 1. Yang kedua, hifdzul aqli. Masih terpelihara semangat belajarnya. Masih antusias belajarnya untuk mencari ilmu. Yang ketiga, hifdzun nafsi. Masih terpelihara kesehatannya, masih sehat. Wow, ya. Masih semangat. Yang keempat, terpelihara kehormatannya. Apa yang menyebabkan orang tidak terhormat? Bohong. Utang nggak bayar. Janji nggak dipenuhi. Tukang bohong. Itu yang membuat kita cacat. Ngomong ngawur. Suka provokator ya. Provokasi, nggak ada buktinya. Itu sama, lama-lama ketahuan. Yang keempat. Yang kelima, terpelihara ekonominya. Ini kalau 5 ini, ya saudara ngitung sendirilah, nggak perlu saya. Masa saya nunjuk-nunjuk. Periksa aja 5 poin nih. Masih cukup nggak? Ya, jadi kita sehat, kantongnya nggak sakit. Ya, nggak perlu berlebih-lebihan, pas saja. Pas butuh ada, pas butuh ada. Kan kita mah terkenal makhluk yang bosen, beda dengan binatang kan. Kalau ayam saben hari siang, pagi, siang, sore, pur judulnya, 1 aja. Nggak bosen-bosen. Kalau kita kan walaupun tempe, kasih terus tempe, apa yang makanan yang menjadi favorit kita, bosen lama-lama. Sifat manusia begitu, sudah watak. Nah, ini kita kembali ke sini. Itu yang kedua. Ya. Tipsnya. Yang ketiga, sumalatus alunna yauma idzin anin na'im. Sikap bertanggung jawab. Jadi kita pun kalau jadi mertua tenang, punya menantu bertanggung jawab itu. Sakit, anak kita sakit diobatin. Ya. Marah sih boleh, tapi nggak sampai ada kekerasan. Ya, marah itu kan ekspresi. Kalau marah ditahan-tahan kan sama jadi penyakit. Kita harus bebas. Ya.
di rumah tangga kita itu harus bebas menyatakan pendapat. Jangan dibungkam istri kita itu. Kalau kita ketakutan, jangan. Yang buktinya Anda bisa lihat. Kalau kita datang di gerasa-gerusu itu berarti ketakutan. Biasa aja, karena kita menikah ini untuk bahagia, bukan saling menyakiti. Ya kalau dia menyakiti kita, ya kita sabar. Ya, begitu juga kita juga nggak kurang menyakiti dia. Dia juga harus sabar. Karena rumah tangga itu tidak bisa ya dialami sebentar, butuh waktu yang panjang. Nah, itulah 3 tips agar kita bisa ya mencegah dari kejangkitan sombong. Seberapa sih Anda? Nanti juga bakal mati. Yang kedua, tidak serakah. Ya. Yang ketiga, tidak dengki. Ya. Tetangga punya lebih dari kita, alhamdulillah. Murid lebih bagus daripada kita, alhamdulillah. Ya kan? Ya kita harus begitu. Jangan panas terus. Panas nggak ngaruh. Yang pengaruh malah kita jadi asma. Ada orang beli TV, waduh sedih. Gimana sih, harusnya kan suka, senang. Ya, nah itu kita harus begitu. Kita lanjutkan. Wa bayyana fi mawadi' ukhra katsiran min awaqib sayyi'ati tansya'ani kibri. Pada ayat-ayat yang lain Allah lebih jelaskan ya tentang bahaya orang yang sombong. Nah ini dalam surat Ghafir. Surat Ghafir sama dengan surat Al-Mu'min, surat ke-40 ayat 56. Surat 40 ayat 56. Allah menjelaskan in fi sudurihim illa kibrun. Tidak ada yang ada dalam hati mereka kecuali kesombongan. Artinya dia bisa ada, karena kata adanya terlalu banyak, dihapus saja. Yang ada pada hati mereka hanyalah kesombongan. Jadi ini asal makna bahasanya, tidak ada yang ada dalam hati mereka kecuali kesombongan. Kalau dalam bahasa Indonesia itu kata yang sama tidak boleh diulang-ulang. Nanti didengarnya nggak enak. Tidak ada yang ada itu. Nah, itu kurang enak. Jadi tidak lain yang ada dalam hati mereka melainkan kesombongan. Nah, terus dengan kesombongan itu apa? Mahum bibalighihi. Mereka tidak akan mendapatkannya. Dengan kesombongan itu apa yang mereka inginkan tidak dapat. Jadi orang yang rendah hati itu malah dianggap jago, keren. Dianggap keren, dia orangnya baik, itu keren, ya banyak didoakan orang, banyak dimaklumi. Jadi kalau kita tampil sombong, malah apa yang kita inginkan berharga dari supaya orang lain menghargai kita malah tidak tercapai. Nah, ini ya firman Allah. Yang ada dalam hati mereka hanyalah kesombongan dan mereka tidak mencapai dengan kesombongannya itu apa yang mereka inginkan. Apalagi kalau kita lagi lagi cari suara, wah itu harus betul-betul baik-baik, ya kan? Ya kan? Anda pasang gambar sombong, alah mau, boro-boro. Wong nggak sombong ya belum tentu milih, kan gitu kan? Kan kita pinter-pinter. Sumbangan boleh diambil, nyoblos mah jangan. Tapi jangan pernah janji saudara, itu menyakitkan. Insya Allah saya akan ternyata enggak, itu menyakitkan. Ya, jadi konon dari kontestannya ini pernah sampai ke saya, sudah keluar sekian. Begitu ada waktunya nggak ada yang milih. Padahal dia udah keluar. Janji dia akan. Jangan pernah janji. Saya nggak janji.
Walaupun kata-kata itu menyakitkan sih. Ya. Saya kalau ngomong belak-belakan di depannya. Saya nggak suka dengan partai saudara sebenarnya sih. Cuma sama saudara saya simpatik. Nah, gitu. Partainya itu nggak suka. Saya terang-terangannya, jadi jangan terlalu berharap saya bisa milih. Tapi kepada Bapak, insya Allah, saya sudah kenal baik. Ya kita yang sudah kenal baik saja. Yang kita nggak kenal kan kita nggak tahu di sana. Apa ya benar apa enggak. Karena semuanya ini yang namanya politik ini rata-rata, ya saya nggak bisa menganggap semua sama. Munafik. Dalam waktu sebentar itu bisa berubah. Hanya karena jagonya nggak dapat, marah dia. Tapi begitu sudah ada angin, dia bisa senyum-senyum. Saya mah nggak bisa begitu. Iya kayak nggak tahu malu, kayaknya muka kemarin sama muka sekarang kok bisa beda. Itu begitu. Memang itulah politik katanya. Ingat, itulah politik, ini kata-kata luar. Politik Islam nggak bisa begitu. Politik Islam nggak bisa begitu. Jadi kita harus tetap dengan satu wajah. Nggak boleh beda-beda wajah. Ya, nanti sama orang lain mesem. Begitu nggak menang, perangut aja. Nggak enak begini. Nah, itu banyak ya. Ayat-ayat antara lain. Banyaknya mana? Ini. Surat 7 ayat 146. Nanti ada. Sa'asrifu. Aku akan palingkan. An ayati. Dari ayatku. Siapa yang dipalingkan? Alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairi haq. Orang-orang yang menyombongkan diri. Jadi orang-orang yang sombong ini nanti oleh Allah tidak diberi peringatan. Orang-orang yang sombong nanti tidak akan diberi peringatan. Jadi tahu-tahu pek aja jatuh. Gitu tuh. Tapi orang yang beriman dikasih sakit, dikasih ya cobaan-cobaan lah. Oh iya supaya dia ingat. Ya, tapi orang-orang yang judes, orang-orang yang nggak mau dengar, terus dikasih kemakmuran, terus lancar. Ketawa sana, ketawa ke TV, ketawa masam-masam, tahu-tahu bek masuk rumah sakit, anfal. Iya. Begitu Allah memperlakukan karena sombong. Begitu juga dalam surat Az-Zumar surat ke-39 ayat 60 ya, saudara supaya membangkitkan memori setiap disebut nama surat, coba saudara nebak angkanya berapa. Contohnya saya sebut Az-Zumar 39 ya, nebak sendiri aja. Ini supaya mengembalikan ingatan, karena kalau nggak diulang-ulang itu lupa. Gitu. Nah, saudara ngomong sendiri surat sekian. Oh salah saya. Contohnya gitu kan? Ya nggak apa-apa. Namanya udah umuran. Kan ini nggak ada nilai. Ngaji yang nggak ada evaluasi kan? Sekarang ini kurikulum merdeka. Kan kita merdeka ini. Selesai nggak selesai ya ngaji terus aja. Karena seumur hidup. Kalau yang ono kan wajib belajar sekian tahun. Kan umat Islam wajib belajar seumur hidup. Gitu kan? Nah, mudah-mudahan itulah di akhir hayatnya husnul khotimah, berarti lulus. Lulus berarti itu. Husnul khotimah berarti lulus. Saksinya banyak. Ya bisa saja ngaji nggak bareng-bareng, bisa cuma nggak ada saksi, itu aja. Pakai Google, ya bisa saja. Tapi Google kan dalam hal tertentu salah. Kalau dalam dunia mah jago dia. Tapi coba masalah agama, saya sering masukkan item, nggak ngerti dia. Wah salah ini Google. Ya, dalam masalah agama dia terbatas karena isinya orang-orang kafir. Tapi itu kan masukan dari berbagai unsur ya, bukan orang kafir saja. Banyak ayat-ayat lah, pokoknya antara lain dalam surat Saffat, surat ke-37, ayat 35. Alaisa jahannama waswal lil mutakabbirin, bukankah jahanam itu menjadi tempat
bagi orang yang menyombongkan diri. Nah, jadi jahanam sebelum jahanam. Orang yang sombong di dunia juga sudah menghadapi banyak kesulitan. Ya, terutama kalau saudara di masa mudanya, masa perkasanya itu sombong, nanti udah tua cuekin orang. Gak ada yang ngajak ngomong, itu sangat menderita. Lebih-lebih orang-orang yang di dekat kita satu persatu meninggalkan kita. Istri meninggal duluan, waduh mau ngomong sama siapa, tetangga gak mau ngajak ngomong, kesini gak mau ngajak ngomong. Nah itu sengsara. Ya, nggak tahulah kehidupan saudara dibanding saya. Kalau saya kan masih ketemu dengan murid-murid, ya di Al-Inayah ketemu perawan-perawan. Wah, iya kan? Percaya nggak? Ya percaya. Kumpul banyak banget mereka. Apalagi jumlah perempuan lebih banyak daripada laki-laki muridnya. Perawan-perawan semua. Kalau saya mau ngobrol, oh mereka pasti layani karena menginginkan nilai dari saya kan. Ya kan? Kalau mau dimanfaatkan, jumlahnya banyak. Nah, saudara nggak tahu mengisi hari tuanya bagaimana di rumah tuh. Ladang nggak punya, kebun apa lagi, nggak tahu. Jangan-jangan investasinya banyak. Saya nggak tahu deh. Nah, itulah. Kita harus punya kegiatan yang membuat kita bugar. Kita harus hargai hidup yang Allah berikan. Jangan matung aja, lama-lama sakit. Dia sakit lama-lama, tiduran terus bosan, ya kan? Ya istri udah nggak flat lagi, itu kan? Mau nambah ya bingung, nggak ada biaya. Apa enggak? Sengsara itu. Hah? Bagaimana saudara mengisi masa tua? Kalau Pak Yusni masih seger-seger, masih bisa ke sana, masih ke sini. Masih banyak kegiatan. Jadi jangan capek, itu kegiatan nganter anak. Kan itu variasi itu. Wah, nanti jemput anak, beda suasananya kan. Tapi kalau sudah gak ada begitu, cucu udah gak mau deket sama kita. Males sama kakek mah, galak. Wah, ya udah. Pelit. Sudah kita ditinggalkan. Satu demi satu meninggalkan kita. Nah itulah saudara. Jadi kita kenapa harus berbuat baik banyak orang. Teman gaul kita akan semakin sedikit. Jadi ini anggaplah variasi hidup. Apapun, sepahit apapun pengalaman kita, itu sudah seizin Allah. Sudahlah, nggak bisa diulang lagi. Yang penting ke depan, kita harus perbaiki. Apalagi waktunya semakin sedikit. Ya, jadi kita itu. Begitu juga dalam terakhir ya, ayat yang saya sampaikan, surat 25 ayat 63. Ya, wa ibadur rahman, kata ibad ini bentuk jama dari abdun. Abdun tunggal, artinya seorang hamba. Nah, jamaknya kata abdun ada dua, ada ibad, ada abid. Bedanya apa? Hamba Allah yang positif itu Allah panggil dengan ibad. Hamba Allah yang negatif, yang lebih banyak jahatnya, pendosa, Allah panggil dengan abid. Nah, di sini dalam surat Ar-Rahman ini, surat Al-Furqan, surat 25 dipanggil dengan ibad. Hamba-hamba Rahman adalah alladzina yamshuna 'alal ardi hauna. Orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan haunan. Haunan itu fleksibel. Ya. Jadi jangan ngebut kalau bukan waktunya, bukan tempatnya. Tapi ada tempat-tempat harus ngebut. Jalan tol suka diingatkan, minimal 60. Ya janganlah mentang-mentang jangan ngebut jadi 40, ya kena denda. Karena dipantau kan. Ada tempat-tempat nggak boleh ngebut, contohnya di komplek. Ya, di tengah-tengah banyak simpang, banyak tekukan jalan, perempatan. Kita hati-hati, kan? Ini semua sudah diajarkan oleh Islam. Wa idza khatabahumul jahilun, dan apabila berhadapan dengan orang yang bodoh, yang levelnya lebih rendah dari kita, kan kemarin sudah disampaikan, ya,
bahwa pokok dari akhlak itu ada 4. Sabar dalam pergaulan, yang keempat kan. Nah ini Allah tanamkan dalam surat 25 ya, ayat 27 ya. Apabila berhadapan dengan orang yang bodoh, berarti kan kita pinter nih. Ya kan gitu kan? Karena kita berhadapan dengan orang bodoh. Bodoh ini artinya rendah, lebih rendah daripada kita. Apa? Berhadapan dengan orang yang salaman, maka kita harus berdamai. Berdamai dengan kebodohan mereka. Contohnya kita berhadapan dengan anak kecil, kan jadi anak kecil. Ya? Menyesuaikan jadi. Kalau kita, Bapak kalau sudah jadi kakek berhadapan dengan anak kecil, terus jadi kakek, ya nggak bisa. Ngomongnya dewasa nggak bisa. Gitu. Kita nengok, Pak Hilman kok jadi anak-anak? Ya memang wayahnya. Ya kan? Yang belum punya cucu mah susah ngebayanginnya. Kita harus masuk ke dunia mereka baru bisa. Ya, kakek ini dong diiniin. Waduh, kalau untuk urusan orang kepret gitu. Jangan hadapi dengan dewasa, dengan anak-anak lagi. Kalau dia ngegambar jelek, bagus kayak bagus. Padahal kalau orang gede yang gambar jelek. Bagus itu, waduh, bagus amat itu. Begitu. Jadi kita harus masuk dunia mereka. Begitu juga kalau masuk orang bodoh. Masuk berhadapan dengan orang bodoh, ya nggak ngerti dia. Bagaimana? Mau jelasin panjang lebar juga capek doang. Nah, ya sudah. Nah, itulah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Tafsir surat Al-A'raf ayat 13. Kita lanjutkan dengan hadis. Hari Rabu ini Quran dan hadis. Bismillahirrahmanirrahim. Babu khurujin nisa ilal baraz. Bab tentang keluarnya perempuan ke tempat buang air, ke toilet. Ya, kita harus pahami bahwa di zaman Nabi dengan zaman kita sekarang berbeda. Karena zaman Nabi kan belum ada toilet ya secara khusus. Jadi masih di ruang terbuka. Ya, kalau orang pesantren ngomong di arah-arah, di tempat terbuka. Jadi kalau dia mau buang air tuh ya lapangan gitulah, semak-semak. Makanya sunahnya pakai topi. Jadi bukan menghina, sunahnya pakai topi. Coba kalau Pak Azam mau buang air di tempat terbuka, begitu nongkrong, kan kaget itu. Ya kan? Tapi kalau pakai topi, oh ada orang. Kan gitu. Kan kaget luar biasa kalau ngelihat orang, aduh, kan bisa ini jantungan kita. Kalau di tempat terbuka, kan ini kita harus ke zaman dulu gitu, jangan zaman sekarang. Nah, dari Aisyah an azwajan Nabi kunna yakhrujna bilail idza tabarrajna ila manasik. Dari Aisyah bahwa istri si Nabi kalau mau buang air malam. Wah ini berabe ini ya, zaman dulu ya, nunggu malam. Nah, kemudian pernah kepergok oleh Umar bin Khattab. Pernah kepergok karena yaitu mereka buang airnya di lapangan dulu. Maka Umar lalu mengusulkan pada Rasulullah, ya Rasulullah, kayaknya cocoknya pakai jilbab ini. Jadi kalau ada penutup, kita tahu. Ya memang sih Bapak kalau nggak percaya itu. Kalau buang air di tempat terbuka, begitu nongkrong ada orang, waduh kaget luar biasa itu. Ya malu, ya kaget gitu. Nah, tapi kalau pakai, kan disunahkan dalam fikih itu, kalau mau buang air tempat terbuka itu pakai topi. Ya apa sajalah yang menjadi tanda, sehingga mudah ada orang. An Aisyah ta'ani Nabi qala qad udhina an takhrujna fi hajatikunna. Kata mertua saya ya, yang pernah haji tahun 84 ya. Pernah haji tahun 84 beliau itu. Itu katanya kalau di Arafah itu kalau buang air gali lubang katanya. Jadi belum ada toilet Pak tahun itu.
Jadi mereka masing-masing gali lubang. Di Arafah, iya, masing-masing aja satu tenda itu gali lubang. Jadi gantian, ya dibuat sendiri gitu. Dulu begitu katanya. Nggak disediain. Katanya dulu begitu. Jadi sampai mereka inovasi lah, gali lubang. Iya kayak kucing aja begitu. Jadi bisa dibayangkan itu karena dipikir mungkin tempat terbuka ya, karena sinar hilang baunya kan. Tapi pengetahuan tentang kesehatan sudah semakin maju, untuk menyadarkan orang itu butuh ilmu. Kalau Pak Habibie dulu menyadarkan ulama-ulama, susah karena beliau kan dianggapnya walaupun menjelaskan, wah sok pinter kamu kan urusan pesawat. Kami-kami yang ngerti dalil, dibawa aja ulama-ulama ini ke Eropa. Tuh, dilihat bagaimana mereka mengatur lalu lintas begitu rapi. Kalau ngantri kendaraan umum mereka sabar. Kok bisa perilaku seperti ini ada di dunia barat? Perilakunya jujur, saling menghargai. Walaupun kadang-kadang kebablasan ya. Termasuk gonta-ganti agama juga patut dihargai. Itu keputusan pribadi kan. Mau kumpul kebo itu juga harus dihargai. Itu kebablasannya begitu sana itu. Kan apa namanya ini... persamaan hak ya laki-laki dan perempuan itu berujung dengan boleh tidur dengan siapapun asal jangan terpaksa. Jadi boleh siapa dengan istri orang ya boleh, suami orang ya boleh, yang penting dia suka sama suka. Itu yang disebut dengan persamaan hak. Di barat kita hidupkan untuk bahagia. Nah, dia nggak ingat Allah itu kan, artinya nggak ingat-ingat disangsi oleh Allah, nggak ada begitu. Nah, kita terusan. Babut tabaut li baraz lil barazi fil fada. Bab kita harus menyingkir saat kita buang air di tempat terbuka. Ya, kalau ditakdirkan kita harus buang air di tempat terbuka, menyingkirlah dari keramaian. Diceritakan oleh Mughirah bin Syu'bah anan Nabi idza dzahaba al-madhhab ab'ad. Dari Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi jika akan buang air maka beliau akan keluar menjauh. Nah, terbayang tidak saudara kalau dilantik menjadi nabi menghadapi murid-murid masyarakat yang masih jauh tertinggal? Bagaimana menyadarkannya? Tulis menulis belum ada, mereka buta huruf, ya. Dan itu bisa ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu 23 tahun. Nah, karena itulah namanya pendidikan itu 23 tahun. Saudara hitung-hitungan aja. Anak kita bisa misah dari kita, dia punya pencarian itu rata-rata segitu, 20 sampai 23 tahun. TK 2 tahun. Katakanlah TK nggak ada. Ya, sampai SMA itu 12 tahun. Tambah perguruan tinggi. 4 tahun. Sudah berapa? 6 tahun. Sudah 16. Nah, itu belum bisa mandiri itu. Masih dia cari kerja. Nah, setelah 4 tahun dia baru duduk. Nah, itu baru produktif. Ya, sudah mulai transfer. Nah, itu. Jadi kalau masih segitu masih mikirin diri sendiri. Bagaimana dia supaya tetap di situ. Nanti kalau sudah 23 tahun, nah itu baru. Segitulah kita mendidik anak. Ya, atau kurang lebih sepertiga dari usianya. Jadi kalau kita ditakdirkan usia standar 63, maka sepertiga pertama bersama keluarga, sepertiga kedua adalah karir, sepertiga terakhir ya fokus ke akhirat. Idealnya begitu. Ya, tapi kalau kita sudah usia tua masih koreh-koreh dunia, waduh kayaknya udah terlambat. Sebab orang kafir pun ternyata memanage hidupnya setelah tua, dia usia-usia segitu, itu sudah rajin ke gereja. Sudah nggak main-main lagi. Ya, kita mestinya begitu, tapi kadang-kadang kita dihadapkan pada takdir yang berbeda. Ya, yang penting bahagialah. Ya, sebahagia-bahagianya orang adalah orang yang suka terhadap pekerjaannya. Senang dia mengerjakannya.
Kalau kita ditakdirkan punya kerjaan, kita senang melakukannya, Anda bahagia. Tapi kalau Anda ditakdirkan punya pekerjaan, saya senep, waduh udah gak sabar. Nah itu tidak bahagia. Dari Abdurrahman bin Abi Qurat, qala kharajtu ma Rasulillah khala wa kana idza arada hajat ab'ad. Saya pernah bersama Rasulullah, kata Abdurrahman, pergi ke tempat buang air. Rasulullah apabila mau hajat, ya, artinya mau buang air, beliau pasti menjauh. Jadi ada lapangan yang sudah menjadi tempat pembuangan sampah, tempat buang kotoran lah. Kalau beliau mau buang hajat, pasti beliau pilih tempat yang jauh. Dari Ibnu Umar, karena Nabi yadhhabu ila hajat ila mughammas. Suatu saat Nabi datang ke tempat pembuangan. Qala Nafi nahwan min milaini min Makkah. Kurang lebih 2 mil dari Ka'bah, dari Mekah. Jadi untuk buang air itu Rasulullah berjalan 2 mil. 1 mil itu berapa? 1 kilo lebih ya. 1,6. Berarti 3 kilonan. Tuh, Rasulullah kalau mau berak lah singkatnya itu. Berjalan 3 kilo. Waduh, berapa ini kalau malam ya? Nah, kita nggak bisa bayangkan. Berarti kita bersyukur ya. Sekarang itu ya, memang rumah kita sempit ya, ke WC ya deket. Artinya antara kebelet sama terlaksananya nggak begitu lama lah. Kalau sampai 3 kilo bagaimana tuh, ada panggilan? Waduh, lari pasti ya. Ngebut. Terbayang oleh kita itu. Kalau kita buang hajatnya di kuburan itulah contohnya. Waduh, bagaimana urusannya? Ya alhamdulillah ya, kita ditakdirkan suasananya sudah berubah. Dari Jabir bin Abdillah, anna Nabi kana idza aradal baras intalaka hatta la yarahu ahad. Diceritakan oleh Jabir bin Abdillah, Nabi kalau mau buang hajat, beliau pergi sampai tidak terlihat oleh seorang pun. Tapi keadaan ini tidak berlangsung terus. Suatu saat, ya, ada sahabatnya tanya, ya Rasulullah, saya kira Anda kemana? Sini, kamu mendekat. Nggak taunya Anda buang hajat. Saya nyingkir dulu lah. Jangan sini. Nah itu dalam kondisi-kondisi kritis. Dalam kondisi-kondisi kritis, setelah Rasulullah menyampaikan dakwah, banyak musuh. Sehingga singkatnya Rasulullah membentuk pengamanan sendiri. Sampai kemudian turun ayat Allah ya'simuka minan nas. Allah ya'simuka minan nas. Allah menjamin keselamatanmu. Turun ayat itu, sahabat berusaha mengawal kemanapun beliau pergi, ditolak oleh Rasulullah. Udah, jangan dikawal lagi. Oh begitu ya Rasulullah, tumben, biasa-biasanya. Karena sudah turun ayat, Allah menjamin keselamatan saya. Ya kita buktikan, sampai wafat beliau tidak terbunuh kan? Ya kan? Kan nabi-nabi lain nggak begitu semua, kan? Nabi Zakaria dibunuh, Nabi Yahya dibunuh, Nabi Isa hampir dibunuh kalau tidak Allah selamatkan. Tapi Nabi Muhammad masih hidup, sudah menyatakan, sudah, jangan ngawal saya lagi. Saya akan dijamin oleh Allah hidup sampai ajal. Nah, ternyata kebuktian, ya, karena itu turunnya sebelumnya. Begitu juga terjadi foto. Setahun sebelumnya sudah diberitahu. Tahun depan udah foto. Padahal waktu itu kondisi masih di bawah. Foto yang benar aja. Bayangkan kalau presiden mengatakan tahun 2024 kita akan menjadi negara maju. Masa sih utang seabrek-abrek. Nah, itu kalau Nabi yang ngomong bisa terjadi. Tapi karena bukan Nabi, lebih banyak bohongnya itu kan. Menghina amat. Ya memang kenyataannya begitu. Jadi jangan terlalu mimpi ya. Utang banyak. Demikian kajian pagi hari ini. Semoga Allah melimpahkan pahala yang berlipat ganda untuk kita, menyelamatkan dan melindungi kita dari wabah dan fitnah, dari syubhat dan syahwat. Dan semoga Allah secara khusus memberi kemudahan hidup anak-anak kita, senantiasa memberkahi mereka, senantiasa membimbing mereka agar menjadi hambanya yang saleh dan salihat.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.